Jadi langkah ketiga ini kita berarti mengikuti semua tahapan proses seleksi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Hadi, namanya proses seleksi itu setiap perusahaan bisa jadi beda-beda. Nah, beberapa perusahaan ada yang seleksinya mayoritas diawali dengan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini berarti dengan CV yang teman-teman buat. Nah, beberapa pertanyaan kemarin muncul, CV-nya apakah harus ATS friendly atau tidak? Nah, kalau di website Kampus Merdeka itu belum ATS teman-teman, jadi silakan dibuat sesuai dengan teman-teman masing-masing aja gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan dua contoh CV, kita akan ulas bareng dari dua contoh CV ini, baik dari mulai desainnya, kelengkapannya, dan lain-lain. Nah, nanti silakan teman-teman juga bisa komen di kolom chat ya. Oke, saya akan tunjukkan CV yang pertama. CV-nya Mbak Angela Vega. Kalau kita lihat dari sisi desainnya teman-teman, menurut teman-teman oke atau nggak oke desain CV yang seperti ini? Oke, nggak oke, banyak yang bilang nggak oke ya. Kurang oke-nya bagian apanya nih? Kreatif tapi terlalu rame, yes, betul. Jadi ini terlalu rame banget teman-teman, CV yang model seperti ini terlalu rame, ngeblok banget gitu, sehingga kadang-kadang justru menyulitkan untuk dibaca bagian-bagian informasi pentingnya. Kayak ini kan semacam pink-pink salem gitu, di atasnya warna putih tulisannya, ini akan menyulitkan untuk membaca. Kemudian ada tanda polkadot itu ya, kalau teman-teman lihat, dan itu tidak membawa efek apapun, nggak ada nilai tambah apapun, jadi nggak perlu yang terlalu rame banget. Oke, kemudian kalau dari sisi kita lihat dari ini nih, profil dirinya. Hai, saya Angela Vega, saya single 20 tahun. Saya orang yang ceria, mudah beradaptasi di mana saja. Nah, oke atau not oke nih dari profil diri yang modelnya seperti ini? Not oke, yes. Not oke, kenapa? Karena tidak formal. Oke, karena kita kan CV ini media kita ngobrol atau kesan pertama kita di hadapan perusahaan ya. Sehingga kata-kata hai atau hai fellas, hai bro, banyak banget tuh yang masih begitu gitu. Hi there, kadang-kadang juga begitu, itu mending dikurangin, jadi bisa langsung aja. Perkenalkan nama saya ini atau saya namanya ini. Kemudian single itu juga bukan bagian dari hal yang perlu teman-teman up gitu ya dalam profil diri. Bisa dengan value pribadi yang tadi sudah dibicarakan bersama Pak Hadi ya di awal, value pribadimu apa, passion, itulah yang kemudian ditonjolkan di dalam profil diri. Oke. Kemudian di bagian latar belakang pendidikan. Nah, di sini dia menuliskan S1 Ilmu Komunikasi Maryland Institute College 2019 sampai saat ini. Menurut teman-teman sudah lengkapkah informasi yang ada di latar belakang pendidikan? Apa yang kurang? Yes, kurang IPK, betul, kurang lengkap IPK-nya mana? Padahal IPK itu menjadi salah satu syarat administratif juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman tuliskan IPK saat ini. Kak, gimana kalau masih belum keluar nih nilai semester 4? Ya udah, yang ada sekarang IPK-nya berapa itu yang ditampilkan begitu ya. Kalau di bawah 3,5 apakah tetap dimasukin? Dimasukin, nggak apa-apa, karena nggak semua perusahaan juga cari yang 3,5 ke atas gitu. Nggak menjamin IPK tinggi itu pasti akan diterima, masih akan diseleksi. Jadi bukan masalah tinggi rendahnya, tapi kelengkapan informasi itu menjadi hal penting begitu dalam sebuah CV. Oke, kemudian dari sisi pengalaman, IPK 2,3 nggak apa-apa, masukin aja. Kalau dari sisi pengalaman ini bisa teman-teman isi atau distrukturkan lagi ya, dari pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman volunteer, pengalaman magang sebelumnya begitu, itu boleh banget untuk dilengkapi lagi di pengalaman. Dan tidak hanya tulisan seperti ini teman-teman, jadi bisa banget teman-teman lengkapi dengan apa yang dilakukan saat di Himakom. Misalnya kalau Angela Vega dulu di Himakom sebagai staf humas, apa yang dilakukan di sana ditulislah deskripsi singkatnya. Atau bagus lagi kalau bisa menuliskan prestasi apa yang dia lakukan selama jadi staf humas di Himakom misalnya begitu. Kalau belum ada pengalaman gimana? Pengalaman apapun lah. Misalnya teman-teman sembari kuliah nyambi jualan apa, atau sembari kuliah mungkin ada yang juga jadi driver Gojek, Grab, atau punya usaha apapun gitu, boleh banget untuk ditulis. Atau misalnya pengalamannya bukan yang organisasi begitu ya,
hal-hal produktif apa yang dilakukan. Misalnya nih, pernah jadi karang taruna di kampungnya, atau ikut mengarrange ini ya, remaja masjid begitu di kampungnya, itu boleh banget. Oke ya. Beasiswa juga boleh, tuh achievement di situ juga bisa dituliskan ya. Hal-hal apapun yang menunjukkan teman-teman produktif dalam penggunaan waktu gitu. Oke. Kemudian di bagian keterampilan. Nah, ini sudah oke nih. Bisa teman-teman bedakan antara soft skill dan hard skill. Oke ya. Nah, kemudian di bagian informasi atau biodata diri nih, ini yang masih kurang banget. Nah, jadi selain email, nomor handphone, teman-teman perlu juga untuk menuliskan tanggal lahir dan juga domisili atau alamat yang bisa dihubungi. Kalau misalnya domisili dengan KTP beda, maka teman-teman pilihlah salah satu yang memungkinkan dan memudahkan dihubungi jika diperlukan ada surat menyurat di situ. Ya, jadi pastikan yang tertulis di sini, tertulis di CV itu kontak yang memang mudah dihubungi. Baik itu handphone, itu berarti bisa di WA, bisa di telepon, bisa di SMS. Email juga pastikan aktif, karena dari situlah nanti kontak pertama untuk segala pengumuman akan masuk. Oke ya. Nah, ini yang CV pertama. CV kedua. Nah, Timothy, menurut teman-teman dari desainnya Mas Timothy ini oke atau not oke? Oke, good, yes. Jadi boleh ya teman-teman bikinnya nggak harus yang kaku banget, lembarnya polos putih semua. Karena masih banyak yang saya terima tuh lembarnya polos putih semua, nggak ada fotonya. Kemudian juga tulisan semua isinya. Nah, tidak harus yang seperti itu. Jadi ketika dibikin layout menarik seperti ini dan berkesan tetap profesional juga bisa sebenarnya, ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bisa 2 halaman nggak? Oke, CV sebaiknya maksimal 1 sampai 2 halaman. 2 halaman itu udah maksimal, mentok diusahakan gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang keaktifannya luar biasa sehingga bingung nih CV-nya terlalu panjang begitu, bisa mulai dipilah dan dipilih mana dari berbagai macam keaktifan teman-teman pengalaman itu yang paling menonjol dalam tanda petik ya, yang paling bisa teman-teman jual secara general atau secara umum. Kenapa secara umum? Karena di website Kampus Merdeka ini sekali teman-teman upload, sebenarnya bisa nih upload CV lagi gitu ya, tetapi nanti perusahaan ketika mendownload, kalau misalnya nih teman-teman uploadnya ada 3 tipe CV begitu, yang akan di perusahaan juga 3-3-nya sehingga bisa berpotensi membingungkan. So pastikan teman-teman pilih CV terbaiknya, upload CV terbaiknya yang sekiranya bisa memungkinkan menjual secara general kalau teman-teman memang apply-nya di lebih dari 1 perusahaan atau 1 tempat. Ya? Nah, oke, kita bahas dulu ya punyanya Mas Timothy Stewart ini. Dari sisi profil dirinya, oke nggak nih? Ya, yes, profil diri oke ya. Jadi bisa banget profil dirinya seperti ini nih, pakai kata kerja aktif gitu ya. Kata gantinya orang pertama, saya. Ada juga loh teman-teman yang nulis profil diri itu pakai kata ganti orang ketiga. Timothy adalah orang itu nggak gitu oke gitu ya. Atau dia adalah orang yang bekerja keras. Ini kan yang ngomong kita ya, bukan orang lain gitu. Jadi pakailah kata ganti orang pertama, saya. Oke, kemudian dari identitas, yes, ini sudah cukup lengkap ya, sudah ada tanggal lahir, kemudian alamat, sudah ada email juga, dan nomor handphone. Nah, pastikan emailnya adalah email yang sama yang teman-teman gunakan untuk melamar di website Kampus Merdeka. Kalau misalnya nih, email yang digunakan untuk melamar di website Kampus Merdeka terlanjur pakai email yang Princess Cutie misalnya ya, oke, nggak apa-apa, tetap dituliskan di CV, tapi misalnya teman-teman aku pengen dong pakai email yang profesional, bisa double di situ. Tapi pastikan email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar di Kampus Merdeka itu aktif ya, karena bisa jadi emailnya atau panggilan tesnya masuk ke email tersebut. Yes, soft skill haruskah dibuktikan dengan sertifikat? Tidak harus. Gitu teman-teman. Jadi soft skill ini adalah penilaian kita terhadap diri kita dari berbagai pengalaman yang pernah kita jalani. Dari mulai pengalaman organisasi, pengalaman profesional, pengalaman volunteer, maupun pengalaman bikin riset, bantu dosen, dan lain-lain sebagainya yang pernah memang
kita jalani. Dari situ kita menyimpulkan diri kita punya soft skill apa. Begitu pula dengan hard skill. Nah, cuman bedanya akan lebih menjual kalau di hard skill ada ini ya, ada data pendukung. Misalnya kalau di sini nih punya Mas Timothy, Inggris didukung dengan nilai TOEFL sekian, sehingga dia bisa yakin bahwa memang punya kemampuan bahasa Inggris gitu. Oke, tapi tidak harus semua ya. Tentunya Microsoft Office begitu nggak mesti ada sertifikat kita pernah training tertentu atau sertifikasi tertentu. Tapi kalau misalnya ada, bisa mendukung data yang sudah kita tampilkan. Oke, nah ini ya contohnya pengalaman organisasi bisa ditulis, achievement-nya di bawah atau hal yang dilakukan di organisasi tersebut bisa dituliskan. Termasuk pengalaman magang sebelumnya. Nah, banyak juga pertanyaan CV itu bagusnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dengan menjawab ini, saya kembalikan ke esensinya dulu. Buatlah CV dalam bahasa Inggris kalau satu, teman-teman melamarnya di perusahaan multinasional atau NGO yang multinasional kayak UNDP misalnya, sehingga memungkinkan nanti CV teman-teman memang akan dibaca oleh orang asing begitu. Buatlah dalam bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Yang kedua, bikinlah CV berbahasa Inggris kalau di kualifikasinya memang di state memiliki kemampuan bahasa Inggris. Maka dengan membuat CV bahasa Inggris itu sebagai bukti bahwa teman-teman memang cukup paham setidaknya dengan kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga, bikinlah CV dalam bahasa Inggris kalau di tulisan lowongannya, kalau teman-teman amati ya, lowongan di Kampus Merdeka itu beda-beda loh, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Nah, kalau lowongannya dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa juga bikin CV dalam bahasa Inggris sebagai bukti bahwa teman-teman bisa nih berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan paham apa yang dimaksud di lowongan tersebut. Gitu ya. Jadi pastikan itu 3 hal itu yang jadi catatan esensi bagaimana kita memilih CV-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke? Yes, kayaknya cukup ya Pak Hadi ya.